A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mang Sokir melanjutkan cerita, Mang Sokir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sokir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudah sekitar 5 bulan Rahmat merantau ke kota yang katanya jadi sopir pribadi majikan kaya raya. Rumah milik Rahmat mewah berlantai 2. Mobil juga berbaris sebanyak 5 buah. Tanahnya juga banyak. Kehidupan Rahmat sangat membaik dalam 5 bulan ini. Rumah Laras di kampung pun sudah direnovasi semua. Laras juga sudah membacakan doa selamat atas rumahnya ini dengan mengundang Ustadz Ali. Tidak peduli tentang cibiran para tetangganya yang curiga kepada Rahmat di kota. Laras merasa mereka hanya iri saja. Apalagi dia pernah diajak oleh Rahmat ke kota untuk melihat pekerjaannya. Alhamdulillah rumah kita bisa begini ya mas. Laras sangat bersyukur. Iya dek, kita tidak miskin lagi, jawab Rahmat ketika sedang libur kerja. Tapi banyak yang tidak suka mas. Mereka mencela kita, lirih Laras sambil menyetrika baju. Biarkanlah dek, toh mereka hanya iri dengan kita, hibur Rahmat. Laras mengangguk setuju dengan ucapan suaminya. Miskin kerap dihina oleh Bu RT dan gengnya. Kini hidup Laras senang pun mereka bertambah jadi menghinanya. Apalagi Bu RT malah sempat juga mendatanginya hanya untuk menghina. Karena melihat Laras membeli kalung emas seberat 3 suku. Padahal Laras membeli bukan untuk pamer. Laras membelikan emas hasil dari laundrynya agar nambah hasil kerja kerasnya. Namun mereka tetap mencemooh dan mengatai Laras pamer. Disimpan saja, ndak usah dipakai dek, nasihat Rahmat. Padahal aku beli pakai uangku mas, tapi mereka tetap saja sibuk, keluh Laras. Kalau kamu kuat ya pakai saja, biar mereka semakin iri sama kamu, ujar Rahmat. Ya setiap harilah mereka kesini. Apa ndak jebol gendang telingaku, rutuk Laras. Sedang mereka membicarakan perihal Bu RT dan gengnya, Rusdi datang tergopoh-gopoh memanggil Rahmat. Ada apa Rus? Rahmat panik juga jadinya. Mama jatuh di kamar mandi mas, Rusdi berkata gemetar. Lah kok bisa? Gimana sekarang keadaannya? Ayo ke rumah sakit, ajak Rahmat bergegas mengambil kunci mobil. Mama ndak ada lagi bang, Rusdi berkata sambil menunduk. Ndak ada gimana Rus? Laras langsung menyambar ucapan adik iparnya. Mama sudah meninggal mbak. Dia tidak bisa diselamatkan, Rusdi berkata sambil menangis. Rahmat langsung menghidupkan motor Laras dan bergegas pergi, meninggalkan Laras yang melongo tidak percaya bahwa sang mertua telah tiada. Kabarin yang lain Rus, mbak mau nutup pintu dulu. Laras tak lupa mematikan setrika dan mengunci semua pintu. Baru setelah itu ia berlari menuju rumah mertuanya agak lumayan jauh. Dan mesti harus melewati rumah kosong yang angker itu. Mana hari pun sudah mau petang juga. Menyesal karena tidak bareng Rusdi saja. Siaran meninggalnya Mak Roro sudah terdengar di musola. Air mata Laras terus saja menetes mengingat bagaimana baiknya Mak Roro kepadanya. Selintas bayangan lewat di depan Laras sehingga langkahnya pun terhenti. Tepat di depan rumah kosong, Laras terpaku karena itu adalah Mak Roro. Langkahnya menuju ke sana. Mak, seolah lupa jika maknya sudah meninggal. Laras malah mengikuti sosok itu sampai di halaman rumah.
Suara pintu yang sudah sangat berkarat. Ruangan dalam tampak sangat gelap dan menambah horornya suasana perabotan yang dibungkus kain putih. "Mak!" Laras memanggil maknya sambil mendekap Yasin yang sempat ia bawa tadi. Tiba-tiba pintu tertutup rapat dengan sendirinya. Sontak Laras menjerit kaget. Berusaha dibukanya karena dari ujung rumah terlihat sesuatu mendekatinya. "Menjauh dariku!" teriak Laras menangis ketakutan. Hanya suara geraman yang terdengar memenuhi rumah. Laras seperti ditarik oleh kekuatan yang sangat besar sehingga jatuh terlentang. "Lepaskan aku!" Pekik Laras sangat takut. Rok Laras terangkat sampai pinggang ketika makhluk itu menjelatinya ke atas. Laras berusaha kabur namun tidak bisa. Kekuatannya jelas kalah dari makhluk hitam bermata merah ini. "Tidak, kumohon jangan!" teriak Laras bukan main takutnya ketika dalamannya ditarik lepas. Sepertinya makhluk ini sangat berambisi ingin mencicipi tubuh Laras. Seolah Laras punya sesuatu yang sangat membuatnya tertarik. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Laras memukul makhluk itu menggunakan yasinnya. Seketika genderuwo itu menghilang sambil melolong kesakitan. Laras bangkit dan membuka pintu yang sudah tidak terkunci. Tanpa pikir panjang ia pun berlari tunggang langgang sambil menangis. Tiba di rumah Mak Roro, semuanya tanpa panik dan ketakutan. Ketika tadi saat mayat mereka tinggalkan untuk sholat maghrib, tiba-tiba saja sekarang mayat Mak Roro sudah tiada. "Kenapa ditinggalkan? Seharusnya ada satu yang menunggu," ucap Laras yang baru tiba. "Tadi ada Bu Denah, Mbak, tapi diambil minum sebentar," ujar Rusdi. "Kamu kenapa kotor begini, Dek?" Rahmat membersihkan rambut istrinya yang banyak daun kering. Terlebih mata Laras yang merah sehabis menangis. Mungkin saja ia menangisi mertuanya. "Aku tadi jatuh, Mas." Dusta Laras tidak ingin orang bertambah panik. Kini semua orang malah sibuk mencari Mak Roro yang hilang. Ada juga terselip rasa takut di hati mereka yang mencari, karena yang dicari adalah sosok mayat yang bisa kabur. "Kok bisa ya dong Mak Roro hilang?" bisik Nino. "Mungkin ada jin yang merasuk ke dalam raganya, No. Kata orang tua dulu kan gitu," sahut Dudung. "Shh, aku dengar sesuatu dari balik semak," Nino berbisik pelan. Dudung dan Nino mendekati semak belukar tersebut. Mereka mengintip apakah yang sedang bersuara itu. Ya Allah! Mereka sama-sama menekap mulut saking kagetnya dengan pemandangan tersebut. Mak Roro sedang makan ayam mentah dengan posisi berjongkok. "Bagaimana ini, Noh? Apa kita bisa menangkapnya?" tanya Dudung cemas. "Terus bersikir dong. Yang kita hadapi adalah setan," ujar Nino. Nino melambaikan tangan kepada warga yang lewat juga. Mereka langsung mendekat tanpa suara karena Nino memberi isyarat menempelkan jari di bibirnya. "Dia bukan Mak Roro lagi. Kita harus mengepungnya terlebih dahulu," bisik Nino. "Bantu saya dengan zikir, Mas Nino," angguk Nino siap. Ustadz Ali mendekat sambil membaca surat Yasin. Sontak saja mata Roro menjadi liar. Ia menatap ke sana kemari karena sudah dikepung warga. Tidak bisa lagi melarikan diri. Ditambah lantunan ayat Yasin dan zikir yang tidak berhenti. Jin dalam tubuh Mak Roro terus berusaha melawan Ustadz Ali. Rahmat juga ada di sana melihat keadaan orang tuanya yang malah untuk menjadi penampung jin. Firasat Rahmat mengatakan jika genderuwo peliharaannya ikut andil dalam masalah kematian Mak Roro. "Tinggalkanlah jasad tidak berdosa itu, wahai jin kafir," bentak Ustadz Ali. "Dia milikku," Bororo menyeringai dengan mulut penuh darah ayam. "Dia milik yang maha kuasa. Kau tidak punya hak untuk mengaku tubuh itu milikmu."
Ustadz Ali menyabet dengan sorbannya. Mak Roro terjatuh terlentang sambil berteriak kesakitan. Ustadz Ali melangkahi tubuh tua ini dan menekan dengan jempol tepat di atas kening Mak Roro. Ya Allah, ampuni dosa makku. Jangan kau siksa lagi tubuhnya, doa Laras sambil menangis. Aku takut, Mbak, rintih Dinda kekasihnya Rudi yang ikut hadir. Banyak baca Al-Fatihah, ujar Laras. Ada yang ingin ku ceritakan sama sampean, ucap Dinda. Laras mengangguk dan menyuruh Dinda diam dulu karena keadaan belum membaik. Tapi akhirnya jin tersebut pergi dari tubuh Mak Roro. Mata Rahmat menatap tajam pada sosok hitam yang berada dekat emaknya. Sosok tersebut pergi berjalan seperti manusia. Bagian atasnya saja yang seperti serigala dengan mulut terbuka lebar. Karena tidak bisa menguburkan di malam hari, terpaksa jasad Mak Roro diinapkan semalam. Bacaan Yasin tak putus-putus. Mereka bergantian membaca agar tidak terjadi hal mengerikan lagi. Apa yang mau kamu ceritakan, Din? Tanya Laras mendekati calon iparnya. Dinda menatap kanan kiri dulu untuk memastikan tidak ada yang mendengarkan obrolan mereka. Ia menelan ludah ketakutan. Emak bukan cuma jatuh biasa, Mbak. Ada hantu yang mendorongnya, bisik Dinda. Jangan ngawur kamu, Din. Serga Laras tak ingin muncul gosip. Aku sudah menduga kalau sampai ndak bakal percaya. Tapi ini memang faktanya. Aku bisa melihat makhluk itu, Mbak. Dinda meyakinkan Laras. Seperti apa bentuknya, Din? Tanya Laras akhirnya. Dia hitam besar bermata merah. Lidahnya panjang dan mengeluarkan bau amis darah. Yang lebih seram, dia punya kemaluan yang sangat besar, cerita Dinda. Laras terhenyak karena makhluk itu memang kerap mendatanginya juga. Bahkan tadi pun sempat ingin memperkosanya. Laras bingung kenapa setan itu jadi menyakiti mereka. Emak juga pernah cerita kalau genderuwo itu pernah akan menggantungnya dengan tali. Tapi emak selamat karena membaca ayat kursi, ucap Dinda lagi. Memang emak pernah bilang soal makhluk itu, tapi tidak cerita, ujar Laras. Terakhir tadi sore, Mbak. Dengan jelas aku melihat bahwa dia mendorong emak. Beruntungnya genderuwo itu tidak tahu bahwa aku bisa melihat, ucap Dinda. Kok bisa gitu, Din? Tanya Laras penasaran. Kita jangan sampai kontak mata dengannya, Mbak. Dia akan sering datang kalau tahu kita bisa melihat, beritahu Dinda. Laras mengangguk dan akan mencobanya jika sampai bertemu genderuwo tersebut. Ia pun masuk ke dalam untuk bergantian membaca Yasin. Bude mau pipis dulu ya, Ras. Kamu bacalah sebentar, pamit Budena. Terpaksalah rasanya sendirian membaca Yasin. Memang banyak orang, namun mereka di bagian luar. Ada yang memasang tenda dan juga menyiapkan alat untuk memandikan subuh nanti. Ras! Berjengit Laras mendengar suara Mak Roro bisa memanggilnya. Berusaha untuk tetap fokus membaca Yasin, bahkan tangannya sampai gemetar. Astagfirullahaladzim. Laras tersentak karena terdengar Mak Roro seperti mengambil nafas. Beruntungnya Dinda segera ikut bergabung membaca Yasin. Sebenarnya Laras mencari Rahmat, karena sejak tadi suaminya malah menghilang. Ya Allah, jauhkanlah segala macam gangguan, doa Dinda sebelum membaca Yasin. Entah angin dari mana, mendadak kain putih yang untuk menutup wajah Mak Roro terbuka sehingga tampak wajahnya. Mulut pun masih penuh dengan darah ayam tadi. La ilaha illallah, lirih Laras menghembuskan nafas. Ampuni dosa emakku ya Allah. Laras menutup wajah emaknya.
Lantunan surat Yasin masih terus menggema, namun di dalam kamar sana, tanpa Rahmat sedang marah dengan orang. Tidak ada yang melihatnya. "Aku tidak melanggar pantangan. Kenapa kau menyakiti makku?" bentak Rahmat kepada genderuwo. "Karena kau tidak menuruti mauku," jawab genderuwo dengan suara besar. "Gadis manapun sudah aku cari. Kenapa kau masih saja menginginkan istriku?" geram Rahmat. "Istrimu tampak sangat lezat. Aku memberimu uang banyak. Kenapa kau tidak mau berbagi istri?" Genderuwo tampak marah. Cakarnya mencoba tajam seakan mau merobek mulut Rahmat, namun kembali mundur ketika sosok Nyisimah keluar. "Jangan serakah kau Kilawu. Jangan pernah sentuh suamiku." Nyisimah memberi peringatan. Usai menggeram kesal karena kalah oleh Nyisimah, genderuwo tersebut hilang meninggalkan Rahmat dan Nyisimah. "Berilah istrimu pegangan suamiku. Kilawu akan terus mengincarnya," beritahu Nyisimah. "Dia tidak akan mau benda seperti itu, Nyi. Laras sangat taat pada agama," ujar Rahmat. "Istrimu lahir di hari Jumat Legi dan tepat malam 1 Suro. Darahnya wangi dan manis. Banyak barang halus yang mengincarnya," ucap Nyisimah. "Aku takut jika Kilawu akan menyakiti Laras, Nyi," cemas Rahmat. "Laras bisa melawannya suamiku. Dia tadi juga berhadapan dengan Kilawu," ujar Nyisimah mengelus. Wajah Rahmat. "Benarkah? Kurang ajar sekali dia," Rahmat bersuruh marah. "Tenanglah. Aku juga tidak bisa membuang Kilawu begitu saja. Laras tidak akan jatuh ke tangannya." Nyisimah menenangkan Rahmat. Setelah mendapat penenangan dari istri gaibnya, Rahmat pun keluar dan bergabung dengan bapak-bapak lain. Sebenarnya Laras ingin memanggil agar suaminya membaca Yasin, namun tidak jadi karena takut menyinggung perasaan Rahmat. Ia pun pergi ke wudhu untuk sholat tahajud dulu. Agak merinding juga sebenarnya, namun Laras berusaha cuek. "Kemana Laras, Din?" tanya Budenah. "Mau tahajud katanya, Bude. Barusan dia pergi," sahut Dinda. Budenah pun tampak terpukul dengan kematian saudaranya. Bule Parti juga datang dari kampung sebelah. "Aku lewat makam sana kok banyak banget rintangannya." Bule Parti tampak kelelahan. "Ada yang menggodanya, Bule?" tanya Dinda sedikit bergurau. "Wujudnya kayak Mbak Roro. Apa aku ndak kalang kabut?" bisik Bule Parti. "Hus!" Budena memberi isyarat agar tidak lanjut bergosip. Mereka sedang berhadapan dengan mayat. Apalagi sang mayat pernah ketumpangan jin pula. Singkat cerita, Rahmat tertunduk lemas di atas makam emaknya. Kini ia telah resmi jadi yatim piatu, tanpa emak dan bapak. Semua orang menganggap wajar bagi anak yang berduka karena ditinggal emaknya. Namun sesungguhnya Rahmat merasa bersalah yang amat dalam kepada Mak Roro. Karena ulah peliharaannya sang emak meninggal, genderuwo seolah marah karena Rahmat menolak memberikan Laras kepadanya. "Sabar Yole, semua sudah takdir dari Allah," Budena menghibur keponakannya. "Aku belum sempat membahagiakannya, Bude. Emak sudah pergi secepat ini," lirih Rahmat. "Jangan mikir gitu. Mamamu sering cerita kalau kamu selalu mengirim uang untuknya. Emakmu sudah bahagia, Le," ujar Budena. Rahmat mengusap air matanya yang terus meleleh. Rasa sesak memenuhi dadanya.
Bahagia karena uang hilang dalam sekejap mata saja. Ayo pulang dulu. Kita harus menyiapkan untuk acara tahlilan, ajak Bu Denah. Sebenarnya kita ndak usah tahlilan kan ndak masalah toh Bude? Tanya Rahmat mengagetkan mereka. Kenapa kok gitu Mas? Namanya orang meninggal ya dibacakan tahlil, seru Rusdi emosi. Iya Mas, kenapa pula kita tidak melakukan tahlilan? Aku punya uang kalau cuma buat beli makanan orang banyak, timpa Laras. Ya kan uang dari Mas juga dek, ujar Rahmat pula. Kalau Mas memang ndak rela uangmu dipakai buat emak, cukup uangku saja Mas, bentak Rusdi. Halah Rus, gayamu omonganmu. Berapa sih gajimu jadi guru itu? Sombong sekali kau, cemooh Rahmat. Untungnya hanya ada keluarga yang mendengarkan perdebatan di atas kuburan itu. Jika orang lain dengar maka akan sangat malu. Biarpun sedikit tapi aku bekerja halal Mas. Nggak perlu sampean menghina begitu, sentak Rusdi. Maksudmu apa? Uangku tidak halal. Rahmat mencengkeram leher adiknya. Mas Rahmat. Laras menyentak tangan suaminya kasar. Ia juga agak marah karena Rahmat memang terkesan menghina adiknya. Entah kenapa, Laras merasa suaminya semakin berubah. Miskin saja belagu kau. Rahmat menunjuk wajah adiknya dan segera pergi dengan gaya sombongnya. Laras sampai melongo tidak percaya dengan tingkah suaminya. Udah ndak usah dipikirkan ya Rus. Ayo kita pulang dan mengurus rumah emak, ajak Laras malu sendiri. Baru kaya saja sudah sangat belagu. Rusdi sangat geram dengan abangnya. Bu Denah menatap Laras yang sungkan sendiri. Ia pun mengajak semuanya pulang mengurus acara tahlilan malam nanti selepas maghrib. Mau masak apa gimana ya? Bu Denah meminta pendapat semuanya. Masak juga ndak masalah mbak. Ini kan baru jam 11 juga, sahut bule Parti. Iya Bude, aku akan segera pergi membeli keperluan, timpa Laras. Ya sudah kalau gitu, Bude mau bereskan rumah, angguk Bu Denah. Laras pergi naik motor bersama Dinda mencari perlengkapan memasak. Untung pasar buka sampai sore, sehingga Laras masih bisa menemukan bahan yang akan dimasak. Minta ayamnya 5 kilo mas, sama jeroannya 20 biji, pesan Laras. Setelah membeli beberapa perlengkapan masak, Laras mampir dulu ke rumah untuk berganti baju. Tak lupa mengambil dalaman, karena dalamannya yang hilang akibat ulah genderuwo kemarin. Ada Pak Lemon ndak Sar? Tanya Laras kepada Sarah. Ada di kamar tuh bule, tunjuk Sarah sambil makan. Mas Rahmat kenapa sih sebenarnya? Heran Laras. Laras masuk ke dalam kamar dan melihat Rahmat yang sedang berbaring menyamping. Perlahan Laras duduk di sebelah suaminya dan mengelus kepala Rahmat. Mas istirahat saja dulu ya. Aku mau ke rumah emak lagi, ucap Laras pelan. Rahmat berbalik menatap istrinya. Pria tampan ini seolah menyembunyikan kesedihan tapi ditutup oleh kesombongan. Sedikit ucapan saja bisa membuat Rahmat angkuh. Nanti malam mas datang ya, pujuk Laras. Mau ngapain juga mas ke sana? Biar toh ada Rusdi, sinis Rahmat. Lah mas kan juga anaknya emak. Kasihanlah emak melihat kalian bertengkar gini, ujar Laras. Entahlah nanti. Kamu cepat pulang ya kalau udah beres, pesan Rahmat. Iya nanti aku pulang. Emang mas mau apa? Laras menoel pipi suaminya. Mendapat colekan begitu, Rahmat langsung memeluk istrinya dan menciuminya. Laras terkikik dengan tingkah suaminya.
Ada Dinda di luar. Aku pergi dulu ya. Laras melepaskan pelukan Rahmat. Sebentar dulu. Ayo sayang. Ajak Rahmat memasukkan tangannya ke dalam kaos Laras. Jangan. Nanti malam saja. Tolak Laras langsung meloncat. Akhirnya Laras keluar dari kamar dengan pakaian yang sudah lengkap. Sarah juga ikut memasak untuk acara nanti malam. Namun sejak tadi ia menatap Dinda seolah tidak bersahabat. Paman Rusdi cari di mana sih pacar begitu? Rutuk Sarah. Lah emangnya kenapa Tondo? Tanya Bu Denah. Dia itu gaya luarnya kalem bah, tapi dalamnya busuk. Cetus Sarah. Ndak boleh ngomong gitu. Serga Laras tak suka. Sarah diam menutup mulutnya karena takut kena marah bolehnya. Namun ia tetap menatap Dinda tidak suka. Entah kenapa hati Sarah menolak untuk respek. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.